Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai yang tadi target akan kita bahas. Yang nomor 1 judulnya katanya apa tadi? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Diulang, teks apa? Teks eksplanasi. Sudah dengar belum sebelumnya tentang teks eksplanasi? Sudah ada yang pernah mendengar dari gurunya? Ada yang sudah belajar teks eksplanasi sebelumnya? Apa pendapat kalian saat tahu tentang teks eksplanasi? Menurut kalian dulu deh, teks apaan sih itu? Menurut kamu? Ada yang ingat? Amnesia semua? Gak ada yang ingat? Terus tadi katanya pernah dengar dari mana? Dari Bu Mira barusan. Capek deh. Baik, kita lanjutkan ya. Dengarkan, eksplanasi berarti dalam bahasa Indonesia sebenarnya ini adalah terjemahan serapan dari bahasa Inggris, artinya explanation, pemaparan atau penjelasan. Teks eksplanasi ini teks yang seru. Kenapa sih seru? Karena dengarkan, teks eksplanasi menjelaskan tentang terjadinya fenomena alam ataupun fenomena sosial. Jadi kalau ditanya teks eksplanasi itu definisinya apa sih? Teks yang menjelaskan apa tadi? Terjadinya fenomena alam. Iya, fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam dan fenomena sosial. Akhir-akhir ini kita melihat ada fenomena alam gempa bumi. Menurut kamu itu fenomena alam bukan? Bisa kita jelaskan terjadinya gimana? Bisa kita jelaskan? Baik, yang kita jelaskan apanya Bu? Yang kita jelaskan adalah proses terjadinya. Hujan, ada prosesnya apa tiba-tiba turun gitu aja? Ada prosesnya. Dari mana sih air hujan? Dari laut, terus airnya menguap, terus naik ke langit, terus mengembun ya katanya tadi. Mengembun terus turun lagi gitu. Betul? Betul? Ada prosesnya berarti? Bisa dijelaskan? Nah, berarti kalau proses terjadinya sesuatu itu yang bisa dijelaskan tadi itu, menurut kamu itu sifatnya ilmiah atau tidak ilmiah? Ilmiah. Berarti sifatnya apa? Ilmiah. Bersifat ilmiah. Tadi proses terjadinya hujan yang kita ceritakan, dia berarti menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kalau mengapa menjelaskan apa sih? Ada yang tahu mengapa menjelaskan apa? Sebab akibat. Kalau bagaimana menceritakan apa sih isinya? Menjawab apa dia? Proses kita terus. Selain proses terjadinya betul cara dan keadaan. Berarti kalau tadi hujan udah deh kita lupakan yang hujan. Sekarang kita beranjak ke gempa bumi. Fenomena alam apa fenomena sosial gempa bumi? Alam. Kalau katanya teks eksplanasi ini menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sifatnya ilmiah dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, berarti kita bisa tahu nggak sebabnya gempa bumi? Bisa tahu nggak? Menurut kamu gempa bumi terjadi karena apa? Pergeseran lempengan bumi. Selain terjadinya karena bergeseran lempengan bumi, karena apa lagi? Meletusnya gunung berapi. Itu adalah sebab terjadinya sebab terjadinya gempa bumi. Akibat yang ditimbulkan apa? Kalau sudah begitu, pergeseran lempeng. Kalau pergeseran lempeng terus akibatnya apa dong?
bisa tsunami, jalanan hancur, rumah terbelah, terus rumah runtuh, gedung-gedung runtuh, itu akibat bukan? Oke. Terus kalau bagaimana proses terjadinya kira-kira bisa dijelaskan? Gimana sih prosesnya menurut kamu aja? Prosesnya menurut kamu gimana? Kenapa ya bisa bergeser lempeng bumi ya? Ada yang tahu kenapa bisa bergeser lempeng bumi? Takdir Allah ya, itu satu, takdir Allah. Kedua, adanya pengeboran besar-besaran, iya nggak? Adanya pengambilan sumber daya alam yang dikeruk terus-terusan, bisa jadi gempa bumi nggak? Bisa. Jadi ternyata ada prosesnya ya. Ada sebab akibat, ada prosesnya. Nah itulah teks eksplanasi. Paham sampai sini? Berarti kalau saya tanya teks eksplanasi itu ilmiah atau tidak ilmiah? Berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Sekarang kita berlanjut ke strukturnya. Struktur itu susunan teks itu, ya. Struktur itu susunan teks itu. Kamu, badan kamu tersusun atas struktur-struktur. Boleh kebalik nggak? Nggak boleh. Badan kamu didahului pertama kali dengan kepala. Boleh saya bilang struktur tubuh kamu adalah kaki, tangan, boleh? Nggak boleh. Berarti struktur boleh terbalik atau tidak? Tidak. Oke. Berarti struktur teks ini boleh terbalik atau tidak? Tidak. Struktur teks eksplanasi yang pertama namanya pernyataan umum. Apa namanya? Pernyataan umum. Oke. Nomor 2 namanya deret penjelas. Namanya apa? Deret penjelas. Nomor 3 namanya interpretasi. Apa namanya? Interpretasi. Apa namanya ulang? Interpretasi. Dengarkan, kita bahas satu-satu. Pernyataan umum namanya aja pernyataan umum. Berarti ini yang umum-umum apa yang detail-detail? Yang umum-umum. Pernyataan umum berisi definisi atau fenomena yang diangkat. Misalnya diawali dengan gempa bumi saat ini sering terjadi di Jawa Barat misalnya. Nah, ini sudah masuk ke hal yang khusus apa masih yang umum-umum doang? Masih yang umum ya. Makanya disebut pernyataan umum. Belakangan ini banyak virus menyerang negeri Cina. Salah satunya COVID dan virus dari hewan tikus. Nah itu, udah dijelasin belum tentang virusnya? Sudah dijelaskan secara rinci belum tentang virusnya? Secara rinci sudah dijelaskan belum virusnya? Belum. Korbannya sudah dijelaskan? Ciri-ciri virusnya sudah dijelaskan? Berarti kalau gitu itu masih umum apa udah khusus? Paham sampai sini? Berarti kalau yang kira-kira masih umum adanya di pernyataan umum. Paham sampai sini? Lanjut. Deret penjelas berisi apa sih? Namanya aja penjelas, maka dia harus ngejelasin. Maka dia berisi hal-hal yang lebih khusus. Kalau hal-hal yang khusus misalnya apa? Ciri-cirinya, klasifikasinya. Klasifikasi itu apa ya? Klasifikasi itu apa? Pembagian, penggolongan. Klasifikasi kucing, ada kucing Persia, ada kucing Angora. Oke, ciri-cirinya, klasifikasinya, dan lain-lain hal-hal yang khusus. Oke. Nah, interpretasi itu artinya simpulan atau penegasan ulang. Jadi seolah-olah ditegaskan lagi nih bahwa teks ini lagi ngomongin tentang gempa bumi, bahwa teks ini lagi jelasin tentang proses terjadinya hujan, cuma diulangin doang interpretasi, dan dia selalu ada di paling terakhir. Oke, kalau kamu baca teks terus awalnya gini, belakangan ini banyak
anak-anak yang sering main game sampai lupa waktu. Dari kalimat itu kamu bisa tebak kira-kira itu pernyataan umum, dari penjelas apa interpretasi? Pernyataan umum, oke. Game yang sering dimainkan oleh anak-anak seringkali menghabiskan banyak kuota, sampai-sampai menghabiskan banyak uang orang tua, misalnya gitu. Di antaranya adalah game, Bu Mira nggak tahu game ya. Ini asal sebut aja. PUBG, Mobile Legend, Candy Crush, dan lain-lain misalnya. Itu kira-kira ada di deret penjelas pernyataan umum apa interpretasi? Deret penjelas, karena udah ngomongin hal-hal yang khusus. Terakhir, pada akhirnya pelajar harus sadar bahwa kewajiban mereka adalah belajar, bukan bermain game. Kira-kira di bagian apa tuh? Interpretasi atau simpul? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Berarti deret penjelas dimanapun dia berada namanya, dia adalah hal-hal yang isinya hal-hal yang gimana tadi? Hal-hal yang khusus. Hal-hal yang khusus. Ingat ya, deret penjelas adalah hal-hal yang khusus. Oke. Kalau kita bandingin, Bu Mira pernah nggak sih jelasin tentang paragraf? Pernah jelasin tentang ide pokok nggak sih? Pernah. Ide pokok atau kalimat utama adanya di mana sih? Di awal atau di akhir? Di awal apa di akhir? Berarti yang di tengah-tengah namanya apa dong? Kalimat kan ketemu lagi yang penjelas-penjelas. Berarti yang penjelas-penjelas itu lagi-lagi isinya hal-hal yang khusus, bukan yang misalnya Syifa berangkat sekolah setiap pagi, fenomena bukan? Bukan. Tapi kalau dikatain gini, Fatir kamu ngerjain PR, fenomena deh. Berarti itu sindiran bukan sih? Sindiran kan? Berarti seolah-olah Fatir nggak pernah ngerjain PR, sehingga Fatir ngerjain PR adalah sebuah fenomena. Padahal harusnya fenomena bukan? Anak Indonesia memenangkan kejuaraan internasional di bidang fisika, sebuah fenomena? Ya. Fenomena. Karena nggak terjadi setiap hari. Paham? Perpindahan penduduk dari desa ke kota, urbanisasi, fenomena atau bukan? Fenomena apa? Alam atau sosial? Sosial. Terus paus mati di perairan, kemarin ada berita paus mati 100 paus, kan gede, banyak banget ya berarti ya, di perairan Eropa lah pokoknya. Fenomena bukan? Fenomena. Bisa dijelaskan pasti. Alam atau sosial? Alam. Transmigrasi apa sih? Perpindahan penduduk dari pulau yang untuk mencari makan. Semua perpindahan untuk mencari makan. Transmigrasi itu perpindahan dari pulau yang atau tempat yang ramai ke tempat yang tidak ramai. Misalnya terjadi transmigrasi penduduk Jawa ke Kalimantan. Benar nggak? Jawa ramai kan? Kalimantan lebih sepi kan? Nah itu namanya transmigrasi. Itu fenomena bukan? Fenomena bukan? Transmigrasi. Fenomena.